Katarina. Kita jumpa lagi sebelum kita melakukan coaching. Ibu Katarina sudah siap, Bu? Sudah siap? Siap, Ibu Eka. Oke. Mari kita tentukan dari percakapan saya sebagai guru SMA sebagai coach dan Ibu Katarina guru SD sebagai coach ya. Dengan menggunakan metode Tirta untuk 3 kali pertemuan coaching, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pencarian solusi dengan topik masalah penerapan pendidikan di sekolah, di mana siswa terlihat kurang antusias dan sulit untuk fokus dalam belajar. Ya. Mari kita masuk pada pertemuan yang pertama. Siap, Bu Katarina ya? Ya. Bu Katarina, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk coaching hari ini. Saya ingin kita mulai dengan mengidentifikasi tujuan spesifik yang ingin kita capai. Apa yang ingin Bu Katarina lihat berubah setelah proses coaching ini? Apakah siswa lebih antusias, lebih fokus, atau ada tujuan lain yang ingin dicapai? Terima kasih, Ibu Eka. Saya ingin siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran, lebih aktif bertanya, dan tentunya lebih fokus. Sehingga harus hasil belajar mereka meningkat. Kita akan fokus pada bagaimana meningkatkan antusiasme dan fokus belajar siswa. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu memahami lebih dalam akar masalahnya. Katarina, mari kita lihat apa saja sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita. Apa saja yang sudah ada di sekolah yang bisa kita optimalkan, misalnya fasilitas, kurikulum, atau dukungan dari rekan guru. Sekolah kita memiliki perpustakaan yang cukup, lengkap, dan ruang kelas yang nyaman. Namun, saya merasa kurikulum masih terlalu teoritas dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Nah, bagus sekali, Bu Katarina. Kita bisa memanfaatkan perpustakaan untuk tugas-tugas investigasi kecil atau proyek kelompok. Selain itu, kita juga bisa mencoba metode pembelajaran yang lebih aktif, seperti misalkan diskusi kelompok, presentasi, atau permainan edukasi. Berdasarkan tujuan dan sumber daya yang kita miliki, mari kita rancang beberapa strategi yang bisa kita coba. Bagaimana kalau kita mulai dengan merancang satu kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif untuk minggu depan, Bu. Misalnya, kita bisa memilih satu topik pembelajaran yang menarik bagi siswa, lalu membuat kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung, seperti eksperimen sederhana atau simulasi. Oh ya, ide yang bagus, Ibu Eka. Saya pikir siswa akan lebih tertarik jika kita mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, untuk pelajaran matematika, kita bisa membuat permainan yang melibatkan hitungan atau pengukuran. Itu ide yang menarik, Bu. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan pembelajaran
Dengan begitu, mereka akan merasa lebih memiliki kepemilikan terhadap proses belajar mereka. Oke. Bu Katarina, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif yang sudah kita rencanakan minggu lalu? Apakah ada kendala yang dihadapi atau hal-hal menarik yang ingin Bu Katarina bagikan? Kegiatannya berjalan cukup lancar, Ibu Eka. Siswa terlihat lebih aktif, lebih antusias dan aktif. Selain itu, mereka sangat senang dengan permainan yang kita buat. Namun, ada beberapa siswa yang masih kesulitan untuk bekerja sama kelompok. Bagus sekali Bu Katarina. Saya senang mendengarnya. Untuk siswa yang kesulitan berkolaborasi, mungkin kita bisa mencoba berbagai formasi kelompok yang berbeda dan memberikan latihan khusus untuk membangun keterampilan sosial mereka. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam merencanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya, sehingga mereka merasa lebih memiliki tanggung jawab. Terima kasih atas sarannya, Bu Eka. Saya akan coba terapkan itu. Selain itu, saya juga berpikir untuk membuat rubrik penilaian yang lebih spesifik untuk kegiatan kelompok agar siswa bisa lebih jelas mengenai ekspektasi yang diharapkan. Bu Eka. Ide yang bagus, Bu. Dengan adanya rubrik penilaian, siswa akan lebih terarah dalam bekerja sama dan mencapai tujuan pembelajarannya. Mari kita evaluasi bersama. Apa saja yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu kita tingkatkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang sudah berjalan baik adalah antusiasme siswa. Mereka sangat senang dengan kegiatan yang lebih aktif. Namun, saya perlu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan materi dan alat peraga. Itu poin yang bagus, Bu. Mungkin kita bisa membuat bank soal atau kumpulan kegiatan pembelajaran yang bisa kita gunakan kembali. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa dalam mempersiapkan alat peraga, sehingga mereka merasa lebih terlibat. Berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, apa rencana Ibu Katarina untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, Bu? Saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Siswa akan memiliki topik yang mereka minati, lalu melakukan penelitian dan presentasi. Dengan begitu, mereka bisa lebih aktif dan kreatif dalam belajar. Ide yang bagus, Bu. Pembelajaran berbasis proyek itu bisa mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalahnya. Saya siap membantu Bu Katarina dalam merencanakan dan melaksanakan proyek tersebut. Demikian untuk coaching hari ini, Bu. Kita sambung lagi di coaching selanjutnya terkait dengan bagaimana Ibu melaksanakan proses pembelajaran yang Ibu kemukakan tadi. Nanti di pertemuan selanjutnya
kita akan melihat hasil proyek tersebut dan merencanakan langkah selanjutnya. Terima kasih, Bu Katarina. Terima kasih Ibu Eka. Ibu Siap? Eka, baca. Ya, saya duluan ya, Bu ya. Ya, Kita siap. Bu Katarina, bagaimana perkembangan proyek pembelajaran yang sedang berjalan? Apa ada kendala yang dihadapi atau hal-hal menarik yang ingin Ibu Katarina bagikan? proyeknya berjalan cukup baik, Bu. Siswa terlihat sangat antusias dalam berjalan. Apakah ada kendala yang dihadapi? Proyeknya berjalan cukup baik, Bu Eka. Siswa terlihat sangat antusias dalam memilih topik dan melakukan penelitian. Namun, ada beberapa kelompok yang kesulitan dalam menyusun presentasi. Bagus sekali Bu Katarina. Untuk kelompok yang kesulitan, kita bisa memberikan bimbingan tambahan atau mengundang narasumber yang ahli di bidang tersebut. Selain itu, kita juga bisa memberikan contoh presentasi yang baik sebagai bentuk referensi. Mari kita evaluasi bersama. Apa saja yang sudah berjalan baik dan apa saja yang perlu kita tingkatkan dari proyek pembelajaran ini. Yang sudah berjalan baik adalah antusiasme siswa dalam memilih topik dan melakukan penelitian. Namun, saya merasa perlu lebih banyak memberikan umpan balik selama proses pengerjaan proyek. Itu poin yang penting, Bu. Kita bisa memberikan umpan balik secara berkala, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, kita juga bisa melibatkan teman sekelas dalam memberikan umpan balik, sehingga siswa bisa belajar dari satu sama lain. Istilahnya dalam istilah yang kemarin kita sudah pelajari adalah tutor sebaya, begitu Bu. Demikian Ibu Katarina. Berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, apa rencana Bu Katarina untuk meningkatkan kualitas proyek pembelajaran selanjutnya? Saya ingin mencoba menggabungkan proyek pembelajaran dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Misalnya, siswa yang tertarik pada seni bisa membuat karya seni yang berkaitan dengan topik proyek mereka. Ide yang bagus, Bu. Dengan menggabungkan proyek pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan lebih termotivasi dan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Selain itu, kita juga bisa membuat pameran hasil proyek siswa, sehingga mereka bisa berbagi hasil kerja mereka dengan teman-teman dan guru. Oke, Bu Katarina, cukup dulu coach hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan, Ibu Katarina bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih Bu Eka. Oke. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya nanti Bu, setelah mengadakan pameran hasil proyek, itu kan memberikan kesempatan pada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Habis itu ini memberikan umpan balik. Jadi baik secara individu maupun kelompok bisa melakukan umpan balik, menggabungkan proyek pembelajaran dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa juga. Merencanakan proyek pembelajaran selanjutnya itu harus melibatkan siswa dalam pemilihan topik supaya nanti kegiatannya itu bisa berjalan dengan baik, Bu. Oke, itu coaching yang pertama, saya sebagai coach dan Ibu Katarina sebagai coach. Ya, pertemuan pertama, penentuan tujuan dan implementasi sumber daya. Siap Ibu Eka. Siap Bu, siap. Ibu Eka, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kita.
berdiskusi. Saya tahu Ibu sedang mengadaptasi tantangan dalam membuat pembelajaran di SMA lebih menarik. Apa yang membuat Ibu merasa siswa kurang antusias dan sulit fokus? Terima kasih, Bu. Saya merasa kurikulum yang padat dan metode pembelajaran yang terlalu monoton membuat siswa cepat bosan. Selain itu, penggunaan gadget juga menjadi distraksi yang cukup besar. Oke, saya mengerti. Tujuan kita hari ini adalah untuk menemukan cara agar siswa SMA lebih antusias dan fokus dalam belajar. Apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba beberapa variasi metode pembelajaran, Bu, seperti diskusi kelompok dan proyek kecil, tapi hasilnya belum maksimal. Bagus, Ibu Eka sudah proaktif. Sekarang, mari kita pikirkan bersama apa ya lagi yang bisa kita lakukan. Apa ada sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik? Misalnya, apakah ada fasilitas sekolah yang belum termaksimalkan atau ada program ekstrakurikuler yang bisa diintegrasikan dengan pembelajaran? Kita punya laboratorium komputer, Bu, tapi belum sering digunakan. Selain itu, ada beberapa klub minat yang aktif di sekolah. Seperti misalkan ekstrakurikuler di sini yang sudah berjalan adalah pramuka dan olahraga. Oke, bagus sekali. Kita bisa memanfaatkan laboratorium komputer untuk kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif, seperti simulasi atau perbuatan video pembelajaran. Klub minat juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, sekaligus menghubungkan dengan materi pelajaran. Sekarang, mari kita buat rencana aksi bagaimana kalau minggu depan Ibu Eka mencoba membuat satu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan laboratorium komputer. Misalnya, membuat prestasi interaktif atau membuat video pendek berkait materi pelajaran. Ide yang bagus, Bu. Saya akan mencobanya nanti. Baik, Ibu Eka, ringkasan rencana tindak lanjut. Minggu depan, Ibu Eka akan mencoba menerapkan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan laboratorium komputer. Evaluasi setelah pelaksanaan, Ibu Eka dan Ibu Katarina akan mengevaluasi keberhasilan kegiatan tersebut dan merencanakan langkah selanjutnya. Ibu Eka, pertemuan kedua, pelaksanaan dan analisis. Siap, Ibu. Siap, Ibu Eka. Ya. Ibu Eka, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Dengan memanfaatkan laboratorium komputer, apakah siswa antusias? Ada kendala apa saja yang Ibu Eka hadapi? Terima kasih sudah bertanya, Ibu Katarina. Siswa cukup antusias, Bu, dengan kegiatan ini. Mereka terlihat lebih tertarik dan aktif ketika membuat presentasi interaktif. Namun, ada beberapa siswa juga yang masih kesulitan dalam mengoperasikan komputer. Itu sangat bagus, Bu Eka. Artinya, langkah yang kita ambil sudah ke arah yang benar. Untuk siswa yang kesulitan,
kita bisa memberikan bimbingan tambahan untuk atau membentuk kelompok belajar yang lebih kecil. Tapi juga perlu ada sesi pelatihan singkat tentang penggunaan software yang digunakan. Terima kasih Bu atas sarannya Bu. Saya juga berpikir untuk membuat tutorial singkat yang bisa diakses oleh siswa secara mandiri. Itu ide yang bagus, Bu. Selain itu, kita juga bisa melibatkan siswa yang lebih mahir dalam membantu teman-teman. Ini akan meningkatkan rasa percaya diri mereka dan sekaligus membantu teman-teman. Selain penggunaan laboratorium komputer, apakah ada hal-hal yang ingin Ibu coba? Mungkin kita bisa melibatkan siswa dalam merancang kegiatan pembelajaran. Saya pikir itu ide yang menarik, Bu. Mungkin kita bisa membentuk kelompok kecil siswa untuk merancang proyek pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Sangat bagus, Bu Eka. Dengan melibatkan siswa dalam perencanaan mereka, akan mereka lebih memiliki tanggung jawab dan lebih termotivasi untuk belajar. Mereka ringkasan rencana tindak lanjut, meningkatkan bimbingan, memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang kesulitan dalam menggunakan komputer, membuat tutorial singkat tentang penggunaan software yang digunakan, membentuk kelompok belajar yang lebih kecil untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Terus melibatkan siswa dalam perencanaan. Memberikan siswa kesempatan kepada siswa untuk merancang proyek pembelajaran. Baik, Siap, Ibu. Siap dilaksanakan. Sekarang Ibu Eka, kita pertemuan ketiga. Siap. Pencarian solusi dan tindak lanjut. Bagaimana Ibu Eka, siap? Siap, Bu. Siap. Siap. Ibu Eka, bagaimana perkembangan pembelajaran di kelas Ibu? Setelah beberapa kali kita mencoba berbagai strategi, apakah ada perubahan yang signifikan? Terima kasih Bu sudah bertanya. Alhamdulillah ada perkembangan yang cukup positif. Siswa terlihat lebih aktif dan antusias. Mereka lebih sering bertanya dan berdiskusi. Namun masih ada beberapa siswa yang perlu perhatian khusus. Itu kabar yang sangat baik Ibu Eka. Apa yang membuat Ibu merasa berhasil? Saya rasa variasi metode pembelajaran dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangat membantu. Selain itu, dukungan dari rekan, guru juga sangat berarti, Bu. Sangat bagus, Bu Eka. Sekarang mari kita pikirkan langkah selanjutnya. Apa yang ingin Ibu Eka lakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan hari ini? Meningkatkan hasil hari ini. Oke, Bu. Saya ingin mencoba membuat komunitas belajar di kelas, karena di komunitas belajar di sekolah sudah ada. Yang belum ada adalah membuat komunitas belajar di kelas, di mana siswa bisa saling berbagi pengetahuan dan membantu satu sama lain. Selain itu, saya juga ingin melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Ide yang bagus, Ibu. Dengan adanya komunikasi belajar, siswa akan merasa lebih termotivasi dalam bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Orang tua atas mereka sendiri
melibatkan orang tua juga. Penting untuk mendapatkan dukungan dan kolaborasi dalam mendidik anak. Bagaimana jika kita buat semacam portofolio pembelajaran untuk setiap siswa? Portofolio ini bisa berisi hasil kerja siswa, refleksi diri dan umpan balik dari guru dan teman sekelas. Ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi siswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ide yang menarik, Ibu. Saya akan coba terapkan pembelajaran ini. Terima kasih, Bu, atas masukannya. Ya, Ibu Ika, sama-sama. Ibu Ika, ringkasan rencana tindak lanjut. Cara membentuk komunitas belajar. Membentuk kelompok belajar di kelas untuk mendorong kolaborasi antar siswa. Melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Membuat portofolio pembelajaran. Membuat portofolio untuk setiap siswa sebagai dokumentasi perkembangan belajar. Nah, evaluasi berkala. Melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan siswa dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Oke, siap, Bu. Baik, Ibu Eka. Ini bisa digali lebih dalam lagi. Misalkan, mengapa siswa kurang antusias? Apa ada faktor eksternal yang mempengaruhi? Yang kedua adalah mengukur keberhasilan yang lebih jelas. Indikator dari setiap strategi yang diterapkan. Bagaimana cara mengukur apakah antusiasme dan fokus siswa sudah meningkat. Yang ketiga adalah perlu adanya evaluasi jangka panjang untuk melihat dampak dari perubahan yang telah dilakukan. Apakah perubahan yang terjadi bersifat sementara atau berkelanjutan. Yang keempat adalah meningkatkan inovasi dalam metode pembelajaran dengan memanfaatkan tenaga teknologi yang ada. Selain kita membuat video inspiratif dan sebagainya, banyak sekali inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Yang kita bisa petik dari YouTube, dari media yang lain, kita bisa pelajari dari situ untuk meningkatkan pembelajaran dalam kelas. Yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, yang pertama adalah untuk menjaga kehadiran penuh selama proses coaching adalah yang pertama, memastikan tidak ada gangguan seperti telepon atau notifikasi yang mengganggu konsentrasi. Yang kedua, memberikan perhatian penuh pada apa yang sedang dibicarakan oleh coach. Yang ketiga adalah menghindari pemberian penilaian terhadap apa yang dikatakan oleh coach. Yang keempat, mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mendorong coach berpikir lebih dalam. Yang kelima, menunjukkan empati bahwa saya memahami perasaan dan perspektif coach. Yang selanjutnya adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang pertama adalah terus belajar dan mengembangkan keterampilan coaching dengan mengikuti pelatihan atau membaca literatur terkait dengan pembelajaran coaching. Yang kedua, memanfaatkan berbagai alat dan teknik coaching untuk memperkaya proses coaching, misalnya menggunakan pertanyaan pemandu, refleksi, atau visualisasi. Yang ketiga, menjadi role model, menunjukkan pada coach bahwa saya juga terus belajar dan berkembang. Yang keempat, evaluasi diri secara berkala untuk melihat sejauh mana kemampuan coaching saya, apakah sudah meningkat baik atau masih dalam tahap penilaian seperti itu. Nah, di sini selanjutnya adalah tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching. Di sini saya bagi berbagai kategori. Ada respon positif sesuai dengan pernyataan saya merasa sangat terbantu dengan sesi coaching ini, Bu Eka.
Saya merasa lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu saya ambil untuk meningkatkan antusiasme siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan membuat saya berpikir lebih mendalam tentang praktik pembelajaran saya. Saya juga merasa lebih percaya diri untuk mencoba hal-hal baru di kelas. Yang selanjutnya adalah respon dengan saran, yang sesuai dengan percakapan yang sudah kita lakukan lagi, Bu Katarina. Ya, Coaching ini sangat bermanfaat, Bu. Saya merasa lebih terarah dalam merencanakan pembelajaran, namun saya merasa sedikit kewalahan dengan banyaknya ide yang muncul. Mungkin kita bisa fokus pada satu atau dua strategi terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah respon yang menunjukkan tantangan. Seperti kata-kata berikut ini, saya merasa agak gugup pada awalnya, Bu. Tapi setelah beberapa saat, saya merasa lebih nyaman untuk berbagi pikiran dan perasaan saya. Saya menyadari bahwa saya perlu lebih banyak belajar tentang berbagai metode pembelajaran yang inovatif. Yang terakhir adalah respon yang menunjukkan apresiasi. Di sini ada ucapan rasa terima kasih kepada Ibu Eka. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Ibu. Saya merasa lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai seorang guru. Demikian Ibu, ini adalah refleksi diri latihan coaching dari saya. Nanti Ibu Katarina bisa lihat, Bu, bisa kan ini yang tadi yang saya sebagai coach ya, Bu ya, Katarina. Ini refleksi saya sebagai coach. Nanti berikutnya Ibu sebagai coach. ya, Refleksinya nanti atau mau dibuat, Bu? Kita membuat sama-sama atau bagaimana nih? ya. Belum belum buat Ibu, habis tadi saya masih mengajar itu untuk PPG. Iya, nggak Ya, apa-apa Bu, kita bisa buat sama-sama juga. Kita buat sama-sama karena tadi kan kita Ibu sebagai coach, saya sebagai coachnya. Saya akan memberikan refleksi. Sabar Bu ya. Ibu Katarina sudah download tugasnya Bu, yang ini, yang format ini Bu. yang dari Ibu apa di Ya, Fasil kan? ya, yang Belum, saya dari kemarin saya tidak ini coret yang ini karena saya buat itu tugas apa materi nih, materi bahan ajar lah semua untuk PPG. Saya belajar sampai jam 2 baru saya tidur, saya bangun jam 5 langsung start sekolah tuh. Jadi Oke. kan belum lihat-lihat yang ini. Grup penggerak ini. Kita mau bikin sama-sama kah Ibu? Iya,